Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sugeng Channel kali ini hadir dengan operasi fungsi tag dan fungsi VLOOKUP serta penggabungan daripada fungsi ini. Yang pertama, kita akan mencari gulungan dengan ketentuan proses yang ada di bawah ini. Goal dari satu data terakhir pada kode di sini. Nah, ini kodenya. Diambil yang paling kanan, satu data terakhir. Kanan bahasa Inggrisnya right. Oke. Selnya adalah C4,1 karena satu data terakhir. A hasilnya. Silakan di copy sesuai kebutuhan. Langsung kita tengahkan datanya biar rapi. Sip kerja. Jika kode ke-61 maka sip 08.00-16.00 dan seterusnya. Berarti ini kode ke-6. Kita lihat ada BP-K1 ya. Ini yang terakhir ini ya. Satu yang terakhir satu ini. Berarti ini adalah ke-6 satu data. Karena ini di tengah, maka kita menggunakan fungsi meet dikombinasi dengan if jika ya. Jika meet data di tengah ini ke-6 ya, 1 karena satu data ke-6 aja sama dengan double petik 1 kita double petik karena di sini datanya adalah data kombinasi ya. Nah, kita anggap tag ya, maka dia shiftnya adalah jam 8 sampai 16, 08 sampai 16.00 kita double petik ya, karena ini kita anggap data karakter huruf ya. Ini baru yang pertama. Kemudian selanjutnya adalah jika meet dari kode rumusnya sama, data ke-6 satu data itu sama dengan double petik 2 ya. 2 double petik karena itu tadi angka digabung dengan tag, kita anggap tag ya. Dia jam 17.00 sampai 23.00. Ini shift kerjanya. Terakhir nggak usah pakai if, langsung saja, yaitu dia jam 24 masuk sampai jam 6. Silahkan di double petik, dikurung tutup sesuai kebutuhan, enter. Karena melebihin kolom data yang ada, nah kita lebarkan. Silahkan di copy sesuai kebutuhan. Sekaligus ditengahkan. Ini untuk mencari shift kerja. Kemudian bagian di sini, ini shift kerja sudah kita cari ya. Bagian gaji pokok dan tunjangan itu sesuai dengan tabel 1 ya. Tabel 1, maka kita lihat tabel 1 di sini. Nah, ini tabel 1. Ini dasarnya adalah kode. Kode yang ada disusun secara vertikal. Tetapi cuma diambil sebagian sebelah kiri saja 2 ya. Oke. Maka sebelum kita menyelesaikan fungsi yang ada, sebaiknya kita beri nama ringnya, name box ya. Kita blok tabel 1, kemudian diberi nama misalkan tabel 1. Nah, sesuai dengan namanya tabel 1, enter ya. Oke, maka
untuk posisi bagian adalah sama dengan VLOOKUP, maaf ya, VLOOKUP. Nah, karena di sini cuma 2 huruf di sebelah kiri, fungsi tagnya kiri adalah left, kurung buka data ini sebanyak 2, nah, koma, tabel 1, koma, oke. Terus kolomnya kolom berapa nih bagian? Kolom 2. Ini kolom 1 kode, bagian kolom 2, gaji kolom 3, ini kolom 4 ya. Kolom 2, ingat yang terakhir adalah 0. Kita enter. Nah, hasilnya adalah produksi karena BP ya. Kita copy sesuai kebutuhan. Ya, di sini admin produksi. Gaji pokok di tabel 1 sama ya, rumusnya sama, yang membedakan adalah kolomnya ya, sama dengan VLOOKUP, di sebelah kiri left, selnya ini ya, koma 2, koma tabel 1, koma 3 ya, data kolom ketiga, koma 0, di enter. Ini gaji pokoknya adalah 4 juta untuk BP. Oke, BP 4 juta. Kemudian selanjutnya adalah untuk mencari tunjangan. Nah, karena masih di tabel 1 tunjangannya ini, berarti rumusnya dapat dikatakan hampir sama ya, sama dengan VLOOKUP, mid, maaf, ini karena sebelah kiri, left ya, selnya koma 2 kurung tutup, tabel 2 tadi, maaf, tabel 1 numberingnya dia adalah kolom ke-4, koma 0, kurung tutup, enter. Ada 200.000 untuk BP. Kita copy sesuai kebutuhan. Selanjutnya adalah kita mencari transport. Transport di sini, transport dan THR sesuai dengan tabel 2. Nih, tabel 2 nih. Ini tabel 2. Berisi kode tapi AA. Di sini kode A, B, AA, BB, CC. Berarti ini sebelah kanan. Sebelah kanan ini disusun secara vertikal. Nih, kodenya diambil sebagian tapi sebelah kanan. Oke, kita beri nama dulu ringnya. Misalkan di sini setelah diblok, diklik tabel 2, enter. Oke. Transport sama dengan VLOOKUP. Tadi AA di sebelah mana nih? AA di sebelah kanan. Right. Nah, baik. Kemudian selnya ini sebelah kanan ini koma 2 karena AA itu 2 huruf ya. 2 data atau 2 huruf. Nah, kurung tutup koma. Langsung tabel 2 karena dia di tabel 2. Koma. Nah, transport ini kolom berapa? Kode kolom 1, transport kolom 2, THR 3 ya. Berarti 2,0. Silakan di enter. Dia dapat transport 150.000 karena dia AA. Terakhir adalah THR untuk tabel 2. Karena di dalam tabel yang sama, rumusnya sama, yaitu di sebelah kanan. Selnya ini banyak data 2 yang diambil, kemudian tabel 2, 3,0. Nah, ini silahkan di copy ke bawah. Ini adalah untuk mengisi penghasilan dengan ketentuan tabel 1 dan tabel 2. Selanjutnya untuk mencari gaji bruto di sini. Gaji bruto. Nah, jumlah penghasilan yang ada. Nah,
berarti pakai sum ya, sama dengan sum kurung buka. Nah, ini di blok penghasilannya, di enter, silahkan di copy sesuai kebutuhan ke bawah. Biaya jabatan di sini ya 5% dari gaji bruto, 5% sama dengan 5% dari gaji bruto. Nah, angkanya ya, gajinya bukan gaji bruto tulisannya, tapi angkanya di sini. Silahkan di enter, kita copy ke bawah sesuai kebutuhan. BPJS sesuai dengan tabel 3 ya, tabel 3 ya, ini bukan tabel 2, tabel 3. Nah, ini tabel 3. Oke. Tabel 3. Oke, tabel 3 ini. Nah, ini tabel 3. Tabel 3 itu acuannya kode, tapi K1, K2, K3. Kode K1, K2, K3. Oh, itu di tengah. Ya, di tengah. Tapi tabel 2 disusun vertikal. Nah, berarti sama dengan VLOOKUP, tengah adalah middle, diklik. Nah, koma, data keberatan nih K nih, K dihitung dari depan, B, P, min K, berarti data keempat, koma 2, 2 dari mana? 2 data ini, K1, 2 data, K2, K dan 2, 2 data, dan seterusnya ya. Kurung tutup, nah koma, tabel 3, data kedua 0, enter. Nah, ini terjadi name nih. Kenapa name? Karena di sini belum diberi nama. Nah, kita beri nama tabel 3 ya. Di blok dulu, diketik tabel 3, enter. Nah, langsung isi di sini. Ya, ada isinya. Silakan di copy. Nah, penghasilan net nomor 8 nih soalnya. Diperoleh dari gaji bruto, dikurangin biaya jabatan, dikurangin BPJS. Berarti seperti biasa, ini rumus biasa, mudah, ya, dikurangin ini. Enter. Silahkan di copy ke bawah sesuai kebutuhan. PTKP. Nah, PTKP itu di sini sesuai dengan tabel 4. Ini maaf ya, tabel 4. Oke, tabel 4. Nah, ini tabel 4. Ini tabel 4-nya. Oke, disusun secara vertikal. Nah, vertikal tapi pedoman status. Nah, ini biasa nih. Rumus biasa, VLOOKUP biasa ya, sama dengan VLOOKUP, kemudian status, oke, koma tabel 4, koma 2, koma 0. Kurung tutup ya. Nanti ada name ya, karena kita belum memberi nama. Enter name ya. Karena kita belum memberi nama tabel 4, kita di blok di sini. Oke, name box-nya tabel 4 ya. Memberi nama ring itu tidak boleh sama ya, harus berbeda ya. Satu sama lain. Karena ini kurang lebar, kita lebarkan. Oke, silakan kita copy ke bawah. Soal yang ke-10 adalah PTKP, penghasilan kena pajak, yaitu penghasilan net dikurangin PTKP. Ya, PTKP itu penghasilan tidak kena pajak. Oke. Berarti sama dengan net dikurangin PTKP. Silahkan di enter, karena kurang lebar, kita lebarin dan di copy ke bawah. Oke. Ternyata PTKP yang ada tidak ada yang negatif. Ya, berarti semua karyawan kena pajak ya, sesuai ketentuan yang ada ya di sini, karena tidak ada yang negatif. Berarti pajak adalah 5% kali PKP. Nah, silakan di copy sesuai kebutuhan ya. Oke, ini ada pajak 5% dari PKP ya, bukan PKT. PKP, penghasilan kena pajak.
Nah, ini penghasilan kena pajak PKP 5%. Oke, silahkan kalau mau ditotal di sini pakai SAM, pajak yang harus dibayar untuk bulan ini. Nah, ini. Nah, Rp252.975 kita bulatkan untuk membayar pajak adalah 253.000 ya, biar untuk mempermudah proses penghitungan. Kita bulatkan aja ke atas ya. Demikian materi kali ini, penggunaan fungsi tag, VLOOKUP dan kombinasi kedua fungsi tersebut. Semoga bermanfaat ya, agar kami bisa menjalankan atau mungkin membuat kembali rumus-rumus yang lain. Silahkan share, silahkan komen, silahkan subscribe, dan semoga materi ini bermanfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.